akan berfokus pada seorang anak SMA bernama Koichi Sakakibara. Hari itu, Koichi harus dibawa ke ruang UGD rumah sakit karena terkena serangan jantung. Setelah dibius, ia mulai bermimpi aneh di mana ia melihat seorang gadis misterius melintas di rumah sakit. Dan kemudian melihat ibunya yang telah lama meninggal. Setelah berkeliling di sekitaran rumah sakit, Koichi bertemu gadis yang sama yang ada di mimpinya. Lalu ia bertanya pada gadis itu apa yang dia cari di ruang bawah tanah. Namun gadis itu tidak menjawab, lalu kembali berjalan dengan membawa sebuah boneka di tangannya menuju kamar mayat. Tanggal 6 Mei 1998, Koichi memulai sekolahnya di SMA Yomiyama. Saat ia memperkenalkan dirinya di depan kelas, tak disangka Koichi melihat gadis yang ia temui di rumah sakit sedang duduk di bangku paling belakang. Sesaat kemudian, ketua kelas yang bernama Kazami datang memberinya denah tempat duduk serta jadwal piket kelas. Lalu, Koichi bertanya pada mereka berdua, siapa gadis yang duduk di kursi paling belakang? Anehnya, mereka mengatakan kalau meja itu kosong dan membuat Koichi berpikir apa mungkin hanya dia yang bisa melihat gadis itu atau hanya halusinasi dari mimpinya aja. Koichi tinggal di rumah neneknya bersama bibinya yang bernama Reiko. Reiko mengatakan bahwa ia akan menjadi guru sekaligus wali kelas Koichi di sekolah. Reiko meminta Koichi untuk mematuhi semua peraturan yang telah disepakati oleh satu kelas. Keesokan harinya, ketika Koichi sedang mengobrol dengan temannya di pinggir lapangan, tiba-tiba ia melihat gadis misterius berada di atap sekolah. Akan tetapi, Yukari melihat ke arah atap, ia tidak melihat ada siapapun di sana. Koichi yakin bahwa dia melihat gadis itu dan langsung berjalan menuju ke atap untuk mencarinya. Begitu melihat gadis itu, Koichi lalu menyapanya, yang kemudian gadis itu langsung memasang penutup matanya. Dilihat dari papan nama di seragamnya, gadis itu bernama Misaki. Akan tetapi, ia mengatakan bahwa namanya adalah Mei. Tiba-tiba saja, dada Koichi kembali merasa sesak dan Mei memberitahu Koichi untuk berhati-hati karena mungkin saja ini sudah dimulai. Keesokan harinya, Koichi kembali melihat Mei yang memperhatikannya dari jendela sekolah. Ia juga melihat seorang penjaga perpus bernama Chibiki di ruang sebelahnya. Izuki mengatakan bahwa Chibiki dulunya adalah wali kelas dari seorang siswi yang bernama Misaki. Namun, belum sempat melanjutkan ceritanya, tiba-tiba Kazami dan Hayato datang memotong pembicaraan mereka. Hayato dan Kazami akhirnya memberitahu Koichi tentang siswi bernama Misaki yang meninggal 26 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1972. Namun, teman-teman dan gurunya Chibiki tidak bisa menerima kematian Misaki karena mereka begitu menyayanginya. Lalu, untuk menggantikan sosok Misaki dengan menggunakan sebuah boneka, mereka menganggap seolah-olah Misaki masih hidup dan berlanjut hingga hari kelulusannya. Esok harinya, Koichi berjalan-jalan di kota dan menemukan sebuah toko boneka. Penasaran, Koichi pun masuk ke toko itu dan melihat semua boneka berbentuk manusia. Kemudian, Mei tiba-tiba muncul dari belakangnya dan bertanya mengapa Koichi masuk ke toko itu sambil melepas penutup matanya. Melihat matanya itu, Koichi sedikit terkejut lalu bertanya siapakah Mei sebenarnya dan apakah Mei benar-benar teman sekelasnya? Saat itu, Hayato menelpon dan menyuruh Koichi untuk berhenti mencari sesuatu yang tidak ada karena akan berbahaya nantinya. Dan jika ia terus mencari tahu, maka konsekuensinya seseorang akan mati.
Tanggal 28 Maret 1998, saat ujian sekolah, Koichi telah menyelesaikan ujiannya lebih awal, lalu meninggalkan kelas untuk mencari Mei. Di saat itu juga, Yukari memohon agar Koichi berhenti mencari masalah atau seseorang akan menjadi korban. Akan tetapi, Koichi malah pergi meninggalkan Yukari untuk menemui Mei. Di sana, Mei mengatakan bahwa seharusnya Koichi tidak boleh berbicara dengannya. Namun Koichi yang tidak percaya memegang lengan Mei untuk membuktikan apakah dia nyata atau tidak. Lalu sesaat kemudian Yukari datang dan melihat Koichi telah bersentuhan dengan Mei yang membuatnya jadi ketakutan. Dan di saat yang sama, tiba-tiba dari luar gedung sebuah kaleng meledak lalu menerjang lewat jendela yang menyebabkan Yukari terpeleset di lantai basah dan jatuh tertusuk payung di lehernya. Yukari melirik ke arah Koichi seakan menyalahkan atas apa yang terjadi. Yukari akhirnya tewas di hadapan Koichi. Mei melihat ke arah Yukari dengan mata bonekanya dan terlihat suatu aura kematian mengalir keluar dari tubuh Yukari, pertanda ia sudah mati. Kemudian, staf sekolah dan para siswa bergegas ke tempat kejadian dan mereka menemukan mayat Yukari tergeletak di sana. Para murid ketakutan dan menyalahkan Koichi yang telah melanggar aturan. Karena jika aturan ini dilanggar, korbannya bukan hanya mereka, tapi keluarga mereka juga bisa terkena imbasnya. Keesokan harinya, saat menjalani pemeriksaan di rumah sakit, Koichi bertanya pada perawat bernama Sanae. Apa dia tahu tentang siswi bernama Mei Misaki? Saat itu, lift yang dinaiki Sanae tiba-tiba berhenti bergerak dan mulai bergetar dan menyebabkan cermin di sana pecah. Lalu pecahan besarnya menembus dahi Sanae yang langsung menewaskannya. Koichi yang mendengar keributan segera bergegas ke tempat di mana ia melihat Sanae telah mati. Tanggal 8 Juli 1981, Koichi bertanya pada temannya apa yang sebenarnya telah terjadi. Tetapi semua murid mengabaikannya. Lalu dia mengambil lembar denah bangku dari lacinya dan melihat bahwa namanya dan nama Mei telah dicoret. Ia juga membaca tulisan yang mengatakan, untuk lebih jelasnya tanyakan pada Misaki. Sepulang sekolah, Koichi bertemu dengan Mei di rumahnya untuk meminta penjelasan darinya. Mei mengatakan bahwa satu orang di kelas harus berperan sebagai orang yang keberadaannya tidak ada selama 1 tahun. Dan jika tidak mematuhi aturannya itu, maka akan ada korban nyawa. Koichi lanjut bertanya, apakah Mei tidak bisa menolak saat disuruh berperan sebagai sosok yang tidak ada itu. Saat itu, tanggal 27 April 1988, hari sebelum Koichi masuk ke kelas 33, ketika itu semua murid kelasnya sepakat untuk mengundi siapa yang akan memerankan sosok yang tidak ada. Ternyata yang mendapat peran adalah Sakurako. Lantas, ia pun terkejut dan menangis karena tidak ingin memerankan sosok yang tidak ada itu. Akan tetapi, tiba-tiba Mei mengatakan kalau ia akan menggantikan Sakurako untuk menjadi sosok yang tidak ada di kelas. Alasannya karena memang dia selalu sendirian. Dan semenjak saat itu, Mei semakin kesepian. Tapi ia tidak menyangka kalau akan ada 2 orang yang memerankan sosok yang tidak ada. Dan Koichi sekarang dianggap sosok yang tidak ada karena telah berbicara pada Mei sebelumnya. Dimulailah hari-hari Koichi ditemani Misaki berperan sebagai sosok yang tidak ada. Saat kelas dimulai, mereka bebas berkeliaran di luar kelas. Kemudian, mereka menikmati makan bersama sambil ngobrol di atap sekolah. Koichi bertanya kenapa Mei menyembunyikan matanya itu. Karena menurut Koichi, mata Mei sangatlah indah. Namun Mei mengatakan kalau ia tidak menyukai matanya karena melalui mata itu, ia bisa melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Setelah itu, Mei mengajak Koichi ke suatu ruangan di perpustakaan, di mana pada dindingnya menunjukkan catatan orang-orang yang telah meninggal dalam 26 tahun terakhir.
Akhirnya, Chibiki menceritakan peristiwa yang terjadi 26 tahun silam. Ketika itu seorang murid bernama Yomiyama Misaki meninggal dan setahun setelahnya kejadian dimulai. Flashback ke tanggal 8 Mei 1972, Chibiki diberitahu bahwa salah satu muridnya mati tergantung di auditorium dengan keadaan terikat kabel. Ia kemudian menyadari bahwa itu hanya awal dan makin berjalannya waktu, semakin banyak orang meninggal hingga kerabat mereka. Setelah itu, Chibiki menyadari sesuatu yang abnormal dari meja paling belakang. Di sana tampak sosok tak dikenal yang kemungkinan adalah sosok yang merubah ingatan seseorang, kemudian berbaur menjadi manusia. Karena kutukan ini, mungkin saja suatu saat sosok itu akan hidup lagi, lalu kembali menjadi salah satu murid atau guru di kelas. Koichi mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah dirinya nyata atau orang yang seharusnya sudah mati. Namun Mei meyakinkan bahwa Koichi bukanlah orang yang sudah mati, karena Mei dapat melihat aura orang yang telah meninggal dengan menggunakan mata bonekanya. Mei bercerita saat berumur 4 tahun ia jatuh sakit. Pada saat itu, ia mendapatkan mata boneka itu dari bibinya. Bibinya mengatakan bahwa Mei akan melihat warna aneh setiap kali melihat orang mati yang disebut warna kematian. Esok paginya, Mochizuki dan Yamada berencana untuk meninggalkan kota Yomiyama sehingga mereka dapat lolos dari kematian. Namun sialnya, ketika mereka sedang mengendarai sepeda, rem sepeda Yamada tiba-tiba rusak dan sebuah mobil langsung menyambarnya hingga ia tewas di tempat itu juga. Koichi merasa korban akan terus bertambah jika ia tetap tinggal diam. Dengan dibantu oleh Mei, Koichi diam-diam mengambil beberapa catatan Chibiki dari kantornya. Koichi menemukan fakta bahwa bibinya Reiko adalah seorang alumni kelasnya. Keesokan harinya, Koichi melihat seseorang di gedung sekolah lama. Lalu ia dan Mei memutuskan untuk pergi ke gedung tersebut. Pria yang mereka lihat seperti sedang mencari sesuatu. Koichi dan Mei bertanya-tanya apa yang sebenarnya pria itu sedang cari. Sesaat kemudian Koichi terpeleset dan ponselnya jatuh di bawah meja. Tapi saat akan mengambil ponselnya, ia menemukan sesuatu yang ditempel di bawah meja. Sepertinya pria itu mencari barang yang merupakan sebuah kaset pita. Kaset itu berisi rekaman tahun 1983 yang direkam oleh seorang siswa kelas 3 bernama Matsunaga. Saat studi tour, Matsunaga berkelahi dengan temannya hingga temannya itu tewas. Tapi anehnya, mayat siswa itu menghilang dan tak seorang pun mengingat siapa orang yang telah dibunuh. Matsunaga memperingatkan jika orang tersebut kembali hidup dan masuk di antara para murid. Solusinya adalah menemukan orang itu lalu membunuhnya kembali. Maka kutukan itu akan terhenti. Setelah mendapatkan cukup informasi, Koichi dan Mei mendapat kesimpulan bahwa mereka harus membunuh orang yang seharusnya sudah meninggal, yang kini kemungkinan ada di tengah-tengah mereka. Karena itu merupakan satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan tersebut. Singkat cerita, saat itu Reiko mengumumkan bahwa bulan depan kelas akan mengikuti study tour pada tanggal 8 Agustus 1998. Pada saat makan malam, Koichi dan Mei hanya makan berdua karena siswa lain menghindari mereka, terutama Izumi dan Sakurako. Akan tetapi, Hayato dan Kazami memilih untuk duduk bersama Koichi dan Mei. Mereka menganggap karena di luar sekolah, mereka bukan lagi berperan sebagai sosok yang tidak ada. Berbeda dengan Izumi yang menatap mereka dengan sinis penuh perasaan benci. Ia berjalan ke arah Mei dan menyalahkan atas semua yang telah terjadi. Di situ Koichi berusaha membela Mei, tapi justru Mei memutuskan untuk meminta maaf atas apa yang terjadi.
Mei berterima kasih pada Koichi karena telah berusaha membelanya. Tak hanya sampai di situ saja, Mochizuki yang merasa curiga pada Koichi menggeledah tasnya. Dia dan Hayato menemukan sebuah pemutar kaset dalam tas Koichi. Lalu mereka mendengarkannya bertiga bersama Kazamio. Kemudian Kazamio pergi menyampaikan informasi tersebut kepada Izumi dan Sakurako. Bagaimana cara menghentikan kutukan kematian. Setelah mereka memasuki ruangan, Sakurako mengunci pintunya. Tapi tiba-tiba lampu pecah dan Izumi mulai mencurigai Sakurako sebagai orang yang seharusnya sudah mati. Di sisi lain, saat Mei berjalan menuju kamar, ia membuka penutup matanya untuk melihat sekitar. Di saat itu, gurunya Reiko tiba-tiba muncul dari belakang untuk menyuruh Mei segera istirahat di kamarnya. Koichi berencana memberitahu semua orang tentang rekaman kaset yang ia dapat. Sesaat kemudian Hayato datang dan meminta maaf karena tidak sengaja mendengarkan rekaman kasetnya. Di tengah jalan, terdengar suara yang memanggil Koichi dari arah dapur. Lalu, saat mencarinya, tiba-tiba Mizuno menyerangnya dari belakang hingga menyebabkan selang gas terbuka. Hayato dan Mei bertemu Izumi yang sedang memegang gunting. Ternyata, ia mencurigai Mei sebagai orang yang telah mati. Di tempat lain, Sakurako mengalami pendarahan di lehernya setelah ditusuk oleh Izumi. Kazamio mengatakan kalau ia melihat Hayato menyerang Mochizuki saat ia akan mencoba melarikan diri dari jendela. Yang naasnya, Hayato terikat kabel dan langsung menyetrumnya. Mei yang ketakutan berlari dari kejaran Izumi yang ingin membunuhnya hingga ke dalam hutan. Ketika itu angin yang sangat kencang mendorong perahu yang menyebabkan tarikan pada kawat yang mengikat perahu. Mei berlari melintas kawat itu tepat pada waktunya, menyisakan Izumi yang berlari di belakangnya dan kembali ke Mizuno yang terus menyerang Koichi menggunakan pisau dan berhasil membuat luka sobek di pipi Koichi. Mizuno mencurigai bahwa Koichi adalah orang yang telah mati. Mei yang datang tepat waktu langsung memukul kepala Mizuno menggunakan panci dan memberikan mereka kesempatan untuk melarikan diri. Mizuno yang marah memukulkan panci yang mengakibatkan percikan api kemudian memicu ledakan gas yang membuatnya terbunuh. Koichi dan Mei memperingatkan semua orang untuk segera menyelamatkan diri karena adanya kebakaran. Mei yang melihat guru Reiko melintas memutuskan untuk mengikutinya sendirian. Koichi yang menyadari bahwa Mei tidak ada pun lantas mencarinya. Akan tetapi ia tidak dapat menemui Mei sehingga Koichi memutuskan untuk menelpon ponselnya. Mei mengatakan kalau ia baik-baik saja. Ia meminta Koichi untuk tidak mencarinya karena akan terlalu berbahaya karena faktanya Mei telah menemukan siapa orangnya. Merasa khawatir, Koichi memutuskan untuk tetap mencari Mei bersamaan dengan Chibiki yang mengikutinya. Di sana, Koichi melihat Mei sedang memegang cangkul dan bersiap akan menghabisi orang di hadapannya. Koichi terkejut, ternyata orang yang ada di hadapan Mei adalah guru Reiko. Koichi tidak percaya dengan perkataan Mei, namun Mei menegaskan kalau gurunya Reiko adalah orang yang seharusnya sudah mati. Sama-sama kita ketahui Mei bisa berkata seperti itu karena Mei dapat melihat aura kematian Reiko menggunakan mata bonekanya. Saat ia bersiap untuk mengeksekusi Reiko, tiba-tiba Chibiki menghentikannya dan membuat Mei terjatuh dari tangga. Chibiki mengejar Reiko dan menuntut penjelasan dari sosok di balik wujud Reiko mengenai maksud kedatangannya. Melalui matanya, Mei melihat Chibiki terancam karena warna aura kematian Reiko menjalar ke tubuh Chibiki. Chibiki pun akhirnya terjatuh ke dalam kobaran api. Sementara itu, Reiko masih bisa bertahan. Koichi mencoba untuk menyelamatkannya, tapi Mei memohon padanya untuk berhenti. Namun di situ, Reiko justru meminta Koichi untuk melepaskannya dan membiarkannya jatuh ke dalam kobaran api.
Setelah keluar dari rumah sakit, mereka berdua memutuskan untuk membuat pesan rekaman peringatan untuk juniornya di masa depan, yang mana pesan itu ditujukan untuk para siswa dan siswi baru yang akan menjadi bagian dari kelas 3. Mereka berharap suatu saat ada yang bisa menghentikan kutukan kematian itu untuk selamanya. Pada akhir tahun ajaran, Koichi dan neneknya memutuskan untuk meninggalkan kota Yomiyama. Sebelum mereka berangkat, Mei menghampiri Koichi untuk melihatnya pergi. Walau ia sedih dengan berat hati, Mei harus merelakan Koichi pergi. Koichi sempat meminta izin apakah ia sesekali boleh menelponnya. Dengan senang hati, Mei mengatakan tentu saja. さよなら。 14 tahun kemudian, tepatnya April 2012, murid baru hadir untuk tahun ketiga mereka di SMA Yomiyama. Salah satu siswi memegang sebuah rekaman kaset dan mengatakan bahwa ada orang asing yang memberikannya. Di sana, nampak seseorang sedang melihat ke arah sekolah dengan bekas luka di pipinya, yang tak lain adalah Koichi. Lalu, kemudian ia berjalan pergi. "3年3組の担任になったちびきだ。